हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब कुरान, शनाख्ती अलामत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan sahih dimanapun berada. Kematian adalah muara akhir dari setiap kehidupan makhluk di dunia. Menurut Al-Quran, kematian merupakan sesuatu yang pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Ini terjadi pada seluruh makhluk yang bernyawa, yakni makhluk yang memiliki ruh dalam jasad atau fisik. Kematian dalam perspektif Al-Quran merupakan putusnya keterikatan ruh dengan badan dalam bentuk yang telah diketahui, disertai pergantian keadaan, serta perpindahan dari satu alam ke alam yang lainnya. Lantas, apakah kita sudah mempersiapkan kematian itu? Apa-apa saja pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan malaikat? Bagaimana kehidupan di alam barzah itu? Tonton terus video ini sampai akhir agar tidak gagal paham. Yaumul Barzah merupakan tahapan pertama yang akan dilalui manusia setelah kematian. Yaumul Barzah atau sering disebut dengan alam barzah adalah tempat di mana manusia menunggu, sebelum selanjutnya akan menuju ke alam akhirat setelah meninggal. Yaumul Barzah adalah hari penantian manusia di alam kubur atau barzah setelah mereka meninggal. Alam barzah menjadi batas atau perantara alam dunia dan alam akhirat. Di alam barzah inilah manusia menunggu hari kebangkitan seorang diri, tidak ada harta, orang tua atau orang terdekat lainnya yang menemani. Tidak ada yang bisa menolong manusia di alam barzah. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran yang artinya, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding, alam barzah, sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100. Rasulullah bersabda, bahwa ketika seseorang telah dibaringkan di dalam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya, malaikat Munkar dan Nakir segera mendatanginya. Keduanya akan memberi pertanyaan di alam kubur yang harus dijawab oleh semua manusia. Pertanyaan tersebut yakni, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dalam beberapa riwayat dikatakan ketiga pertanyaan pokok tersebut diikuti dengan 3 pertanyaan berikutnya sehingga berjumlah 6 pertanyaan, yakni, Men Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ema dinuka? Apa agamamu? Men Nabiuka? Siapa nabimu? Ema kitabuka? Apa kitabmu? Aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Men ihwanuka? Siapa saudaramu? Namun, meski keenam pertanyaan tersebut sepertinya mudah untuk dijawab, nyatanya semua bergantung pada amal masing-masing orang semasa hidupnya. Perlu dipahami bahwa orang-orang atau ruh yang menerima pertanyaan ini adalah mereka yang telah dewasa dengan balik sebagai ukuran minimalnya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Bushral Karim karya Syekh Sa'idi bin Muhammad Bashin, yang berbunyi, pertanyaan malaikat di kubur, berlaku bagi setiap mukallaf kecuali orang yang dibebaskan. Siapa orang yang dibebaskan? Mereka yang dibebaskan adalah para nabi, syuhada, siddiq, penjaga di perbatasan, daerah musuh, wafat karena sakit perut, orang yang melazimkan bacaan surat, Tabarok, Al-Mulk setiap malam. Mereka yang mati diserang penyakit sampar atau taung, atau mereka yang wafat hari Jumat. Demikian berlaku bagi orang mati syahid. Demikian disebutkan Al-Qurtubi. Orang yang tidak diinterogasi malaikat tidak terkena siksa kubur. Dan setiap orang mukmin meski pelaku maksiat akan ditunjuki untuk menjawab meski tergagap. Cara menjawab pertanyaan di alam kubur. Berikut adalah 6 pertanyaan yang akan diajukan di alam kubur dan cara menjawabnya. Siapa Tuhanmu? Jawab, Allah adalah Tuhanku. Apa agamamu? Jawab, Islam adalah agamaku. Siapa nabimu? Jawab, Muhammad adalah nabiku. Apa kitabmu? Jawab, Al-Quran adalah kitabku. Di mana kiblatmu? Jawab, Ka'bah adalah kiblatku. Siapa saudara-saudaramu? Jawab, semua muslim adalah saudara-saudaraku.
Persiapan untuk menjawab pertanyaan ini melibatkan iman yang kuat, amal soleh, dan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Ternyata, ada kunci agar dapat menjawab pertanyaan di alam kubur dengan baik. Pertama, tentang siapa Tuhanmu, akan dijawab oleh orang yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu karena jawabannya adalah Allah. Mengapa? Hal ini karena orang tersebut sangat terbiasa mengucapkan kata Allah. Salat adalah serangkaian kegiatan ibadah tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jika dalam sehari semalam saja seseorang melakukan sholat fardu 5 waktu, dirinya akan menyebut kata Allah dalam takbiratul ihram sebanyak 5 kali. Jika takbiratul ihram ditambah dengan takbir-takbir yang lain seperti takbir sebelum ruku, sebelum sujud, dan sebagainya, maka dalam sehari semalam akan diucapkan sebanyak 68 kali. Kaitan dengan pertanyaan di alam kubur, untuk seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan sholat, dirinya tidak akan merasa kesulitan saat ditanya siapa Tuhanmu. Terhadap pertanyaan kedua, yakni apa agamamu, juga akan mudah dijawab oleh orang yang sering mengerjakan sholat. Sebab, hanya Islam agama yang mewajibkan sholat untuk seluruh umatnya. Untuk pertanyaan ketiga yakni siapa nabimu, juga akan mudah dijawab oleh orang yang sering sholat. Sebab, nama Nabi Muhammad sebagai jawaban pertanyaan tersebut sering diucapkan saat sholat. Sebab, dalam salat 5 waktu, setidaknya seseorang menyebut nama Muhammad sebanyak 10 kali sehari semalam, yakni dalam bacaan tahiyat atau tasyahud akhir, dan dalam bacaan sholawat. Jumlah itu belum termasuk yang dibaca dalam tasyahud awal dan bacaan salawat dalam rakaat kedua dalam sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya yang jumlahnya 15 sehingga seluruhnya berjumlah 25. Pertanyaan keempat yakni apa kitabmu, juga berkaitan erat dengan sholat. Karena di dalam sholat terdapat rukun yang mengharuskan orang untuk membaca surat pertama dalam Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah. Selain surat Al-Fatihah, saat salat juga ada bacaan surat lainnya dalam Al-Quran yang dibaca sebagai bacaan sunnah. Surat-surat yang hukumnya sunnah ini dibaca setelah surat Al-Fatihah. Dengan dibacanya surat Al-Quran dalam sholat, maka dalam sehari semalam setidaknya orang membaca surat sebanyak 27 kali. Untuk pertanyaan kelima yakni di mana kiblatmu? Seseorang yang selalu melaksanakan salat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban Ka'bah. Karena saat sholat, orang Islam harus menghadap kiblat. Kebiasaan setiap hari menghadap kiblat berupa Ka'bah ini tentu akan memudahkan seseorang menjawab pertanyaan di alam kubur tersebut. Pertanyaan keenam yang berupa siapa saudara-saudaramu, akan dijawab dengan baik oleh orang yang selalu sholat berjamaah di masjid karena jawabannya adalah kaum muslim dan muslimah. Jawaban dari pertanyaan keenam ini memiliki keterkaitan dengan masjid karena masjid merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Seseorang yang membiasakan diri salat berjamaah di masjid, tentu akan ingat saudara-saudara seiman yang berjamaah salat bersamanya walaupun mungkin tidak tahu nama mereka satu persatu. Oleh karena itu, pendidikan akhlak Islam terletak pada pelaksanaan sholat karena sholat mengandung pesan moral atau akhlak. Karena kunci agar dapat menjawab pertanyaan di alam kubur ada pada sholat. Diharapkan umat Islam dapat menjalankan kewajiban tersebut dengan baik dan khusyuk. Saat meninggal, dalam ajaran agama Islam seluruh umatnya tidak membawa benda apapun kecuali kain kafan yang mereka gunakan. Namun, ternyata meski tidak membawa apapun terdapat teman yang akan menemani perjalanan kita di alam kubur. Kelima hal ini diyakini dapat menjadi penerang dari sempit, gelap, sepi, panas, dan pengap alam kubur. Bila jenazah diletakkan di alam kubur, 4 api menghampirinya. Tetapi amal sholat datang lalu memadamkan 1 titik api. Ibadah puasa datang lalu memadamkan 1 titik api lainnya. Berikutnya amal sedekah datang memadamkan 1 titik api selanjutnya. Berikutnya, amal kesabaran datang memadamkan 1 titik api terakhir. Selain itu, menurut pemahaman yang lainnya selain sholat, puasa, amal sedekah, dan kesabaran terdapat teman di alam kubur lainnya, yaitu zakat, dan membaca Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, dengan arti, kemudian, didatangkan malaikat dari arah kepalanya untuk menyiksa, maka sholat berkata, tidak ada jalan dari arahku, untukmu. Kemudian, ditentangkan malaikat dari arah kanannya untuk menyiksa, maka zakat berkata,
tidak ada jalan dari arahku, untukmu. Kemudian, didatangkan malaikat dari arah kirinya untuk menyiksa, maka puasa berkata, tidak ada jalan dari arahku, untukmu. Kemudian, didatangkan malaikat dari arah kakinya untuk menyiksa, maka amal salah segala sunnah, dan segala perbuatan ma'ruf berkata, tidak ada jalan dari arahku, untukmu. Hadis riwayat Ahmad. Lantas, apa pertanyaan di alam kubur bagi orang-orang yang meragukan kebenaran Islam? Pertanyaan yang dilayangkan di alam kubur akan sama, namun kemampuan untuk menjawabnya berbeda. Karena bagi orang-orang yang ragu pada kebenaran Islam dan akidahnya menyimpang, pertanyaan di alam kubur akan sulit dijawab. Bahkan mereka akan kesulitan menjawab, Allah Tuhanku, lidahnya saat menjawab pertanyaan di alam kubur akan mengeluarkan jawaban dengan kalimat-kalimat lain. Maka malaikat Munkar Nakir yang mendapatkan tugas untuk bertanya, akan memukul orang-orang yang ragu pada kebenaran Islam. Pukulan yang dikeluarkan bahkan dapat menyebabkan keluarnya api. Bahkan api tersebut akan bertahan beberapa hari, kemudian padam dan akan menyala lagi. Hal tersebut akan terus berlangsung sepanjang umur dunia. Bagi orang yang kesulitan menjawab, Islam agamaku, malaikat Munkar Nakir akan memukulkan satu pukulan yang membuat kuburnya meluapkan api kembali. Kesulitan menjawab hal tersebut disebabkan karena selama hidupnya selalu mempertanyakan kebenaran Islam dan muncul keraguan bukan keyakinan. Begitu pula bagi orang-orang yang ragu akan kebenaran Islam dan tidak mampu menjawab, Al-Quran kitabku, akan mendapatkan ganjaran yang sama. Penyebab kesulitan menjawab, Al-Quran kitabku, karena selama hidupnya tidak pernah membaca Al-Quran bahkan tidak pernah mengambil pelajaran dari sini. Bagi orang-orang yang meragukan Islam saja kesulitan untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Apalagi bagi orang-orang yang mendustakan Islam. Ketika malaikat Munkar Nakir menanyakan setiap pertanyaan di alam kubur, orang-orang yang mendustakan Islam akan menjawab semuanya dengan jawaban yang sama, yaitu, tidak tahu. Maka hukumannya yaitu akan dipukul dengan penggada-penggada hingga masuk ke dalam bumi lapisan ketujuh. Lalu kemudian dimuntahkan kembali ke alam kubur dan akan dipukul kembali sebanyak 7 kali. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan Islam akan mendapatkan ganjarannya selama di alam kubur. Begitu pula ketika di akhirat nanti yang merupakan alam yang kekal abadi bagi seluruh umat manusia. Nah, itulah informasi lengkap mengenai pertanyaan-pertanyaan di alam kubur yang sekiranya akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir kelak. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha mengetahui segalanya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.